Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana nih kabarnya setelah menjalani libur puasa dan lebaran kemarin? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu lihat kalian sudah sangat ceria, sudah sangat semangat tentunya dalam menjalani aktivitas hari ini ya kan? Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin minta tolong kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum kita masuk kepada materi inti hari ini, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya, Nanda. Baik, Bu. Ibu mau tanya nih, ada nggak sih yang masih ingat terkait pembelajaran sebelum lebaran kita? Ada, Bu. Apa sih pembelajaran kita kemarin? Tentang konsep pasar, Bu. Wah, pintar sekali. Siapa itu tadi yang jawab? Saya, Bu. Oke, Rika. Ada yang masih ingatkah apa itu pasar? Oke, tepat sekali ya jawabannya. Jadi pasar ini merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan sehingga menghasilkan yang namanya suatu pembentukan nilai atau harga suatu barang. Oke, baik. Ada semuanya, hari ini kita akan membahas terkait pasar dan aktivitas ekonomi. Tentunya Ibu berharap Anda semuanya berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kita hari ini, karena Anda sudah tahu bahwa nilai tertinggi dari mata pelajaran ini adalah keaktifan saudara atau keaktifan Anda Ibu semuanya. Nah, langsung saja, ada pun materi yang akan kita bahas yaitu terkait pasar dan aktivitas ekonomi. Nah, ada pun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu Ibu berharap nantinya anak-anak Ibu peserta didik Ibu mampu mengidentifikasi konsep-konsep yang berkaitan dengan fungsi dan jenis pasar. Kemudian Ibu juga berharap nantinya Anda Ibu semuanya mampu menganalisis keterkaitan antara pasar dengan aktivitas ekonomi. Nah, ada pun topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama terkait apa sih pengertian pasar, kemudian yaitu fungsi pasar, yang ketiga yaitu ada jenis-jenis pasar, dan yang terakhir yaitu apa saja sih jenis-jenis aktivitas ekonomi. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti, ini ada satu studi kasus nih, yaitu terkait selama pandemi COVID-19 tingkat daya beli masyarakat di pasar tradisional berkurang. Nah, kira-kira menurut Anda apa sih dampak dari penurunan daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 terhadap pasar tradisional? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan dijawab Anda. Wah, tepat sekali, jawabannya sangat benar ya. Jadi, dampak dari penurunan daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini yaitu adanya penurunan angka jual beli di pasar tradisional sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi, di mana biasanya aktivitas ekonomi ini lancar ketika sebelum terjadi COVID. Setelah terjadi COVID ini dia agak terhambat karena apa? Karena adanya social distancing sehingga penjual dan pembeli agak merasa takut untuk bertemu melakukan transaksi jual beli sehingga terjadinya penurunan daya beli. Nah, kemudian ini ada video pembelajaran, nanti bisa Anda akses ya untuk pemahaman lebih lanjut. Tapi ini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Anda akses, nanti akan Ibu kirimkan PPT-nya untuk penjelasan lebih lanjut di rumah Anda ya. Oke, kita masuk di yang pertama, pengertian pasar. Tadi kan sudah disinggung oleh teman Anda tadi bahwa pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli yaitu konsumen dengan penjual yaitu produsen sehingga keduanya dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga. Apa sih maksudnya kesepakatan harga? Anda pasti pernah kan ke pasar? Pernah, Bu. Ya, pasar seperti apa yang pernah Anda kunjungi? Pasar tradisional, Bu. Oke. Nah, biasanya di pasar tradisional ini Anda pasti pernah melihat
orang tawar menawar harga? Pernah Bu. Ya, nah jadi proses tawar menawar harga itu adalah proses dalam membentuk suatu kesepakatan harga sehingga yang nantinya akan berdampak pada yang namanya proses jual beli. Nah, coba Anda perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira apa sih perbedaan dari antara kedua gambar ini? Coba Anda perhatikan. Kira-kira gambar yang pertama ini gambar apa? Pasar tradisional Bu. Pintar sekali. Kalau yang di bawah, kira-kira gambar apa? Pasar modern Bu. Wah, pintar sekali ya Anda. Dari gambar di bawah tadi, coba Anda utarakan apa sih perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern? Oke, benar sekali Ananda. Jadi perbedaan pasar tradisional dan pasar modern ini bisa kita katakan mungkin dari tempat wilayahnya atau tempat terjadinya transaksi. Selain itu, kalau Ananda memperhatikan kalau pasar tradisional ini kita sering melihat yang namanya tawar menawar harga sehingga terjadi kesepakatan harga. Sedangkan pasar modern ini biasanya Ananda pasti pernah melihat di swalayan itu tuh ada label harga. Nah, di sana itu adalah letak perbedaan dari pasar tradisional dan pasar modern. Di mana kalau pasar tradisional itu dapat tawar menawar harga, sedangkan pasar modern tidak dapat tawar menawar harga. Nah, kemudian ada fungsi pasar. Coba Anda lihat dulu. Di sini terdapat 3 fungsi pasar, yaitu yang pertama pasar berfungsi untuk membentuk nilai atau harga, kedua pasar berfungsi sebagai pendistribusian, dan yang ketiga pasar berfungsi sebagai tempat informasi. Nah, apa sih maksudnya? Jadi pasar berfungsi untuk membentuk harga atau nilai seperti yang kita contohkan tadi, di mana di saat kita ke pasar pasti ada yang namanya tawar menawar, sehingga terbentuklah nilai atau harga dari suatu barang. Nah, kemudian yang kedua ada pasar berfungsi sebagai pendistribusian. Nah, Anda ada yang tahu nggak pendistribusian itu apa? Ya, benar sekali. Jadi pendistribusian ini adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Jadi di pasar ini terjadi penyaluran barang dari produsen ini kepada konsumen. Ketika kita membeli barang di di penjual, nah itu terjadilah yang namanya pendistribusian barang. Nah, pasar berfungsi sebagai tempat promosi. Apa sih maksudnya? Jadi Anda pasti pernah melihat kan orang berjualan di pasar raya. Anda pernah lihat ada bacanya diskon 50% atau diskon potongan harga, buy one get one. Itu adalah tempat terjadinya promosi penjualan. Kemudian ada jenis-jenis pasar. Nah, jenis-jenis pasar ini Anda sangat banyak. Coba Anda perhatikan dulu. Pasar berdasarkan jenis barangnya. Nah, apa sih maksud kenapa di sini tuh cuma ada jualan beras? Kenapa di sini banyak jualan yang lain? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Jadi, kenapa di sini hanya ada gambar beras saja? Di mana pasar modern ini adalah pasar yang hanya menawarkan satu jenis barang yang sama saja. Nah, seperti misalnya ketika Anda ingin membeli beras, tentunya Anda pergi ke pasar mana? Tradisional. Pasar beras, kan? Iya Bu. Nah, itu adalah pasar modern. Nah, kenapa di sini banyak sekali bentuk barang? Itu adalah pasar heterogen. Di mana pasar heterogen ini adalah pasar yang menawarkan berbagai jenis bentuk barang. Nah, di sana seperti ada tisu, ada makanan ringan, ada susu kaleng, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pasar heterogen. Kemudian ada juga pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya. Nah, pasar berdasarkan waktu pelaksanaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Nah, Anda semuanya pasti sudah tahu bahwa pasar harian itu seperti apa. Jadi pasar harian ini adalah pasar yang dilakukan setiap hari. Contohnya ada yang tahu di mana? Ya, benar sekali. Pasar raya itu adalah pasar harian di mana berlangsung setiap hari. Kemudian ada pasar mingguan. Jadi pasar mingguan ini adalah pasar yang dilakukan setiap minggu. Contohnya kalau di tempat Ibu ada yang namanya pasar Kelompe, di mana hanya ada setiap 1 minggu sekali di hari Senin saja. Nah, yang ketiga itu ada pasar bulanan, yaitu dilakukan
berlangsung setiap bulan. Dimana pasar bulanan ini contohnya itu seperti ketika ada event tertentu, misalnya kayak di depan marketplace ketika kita ingin mengambil dana pensiun. Nah, biasanya setiap bulan tuh ada orang yang jualan di depan marketplace. Nah, itu adalah pasar bulanan. Kemudian yang terakhir itu ada pasar tahunan yang berlangsung 1 tahun sekali. Ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Yang barusan kita lakukan kemarin. Ya, benar sekali, yaitu ada pasar Ramadan namanya. Itu berlangsung setiap 1 tahun sekali. Kemudian ada jenis-jenis pasar berdasarkan jenis transaksinya. Nah, itu ada terbagi menjadi 2, yaitu pasar abstrak dan pasar konkret. Coba Anda perhatikan dulu, apa perbedaan dari keduanya? Ya, benar sekali. Jadi pasar abstrak ini adalah pasar di mana penjual dan pembelinya itu tidak bertemu secara langsung. Seperti contohnya kita berbelanja online, e-commerce. Nah, itu adalah contoh dari pasar abstrak. Beda dengan pasar konkret. Kalau pasar konkret ini adalah pasar yang biasanya bertemu antara pihak penjual dan pembeli. Seperti contohnya pasar tradisional tadi. Contohnya pasar raya, pasar Manggalo, itu adalah contoh pasar konkret. Nah, kemudian ada jenis pasar berdasarkan organisasinya. Nah, pasar berdasarkan organisasinya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Mari kita lihat dulu untuk pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan yang tidak sempurna yaitu adalah pasar yang sedikit menjual tetapi banyak yang membeli. Nah, coba Anda perhatikan, ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, dan ada pasar monopolitis. Apa sih perbedaan dari 3 pasar ini? Nah, coba kita perhatikan. Dari contoh pasar monopoli ini, di sini Ibu ngambil dari PT KAI, yaitu PT Kereta Api Indonesia. Apa maksud dari monopoli? Ya, benar sekali. Jadi yang dimaksud dengan pasar monopoli adalah di mana pasar monopoli ini adalah pasar yang hanya memiliki satu penguasa saja atau satu produsen saja, tetapi pembelinya itu banyak. Contohnya seperti KAI, dimanapun kereta api di Indonesia itu adalah milik PT KAI dengan pembelinya itu banyak. Contoh pembelinya itu siapa? Kita, karena kita juga menggunakan jasa KAI. Kemudian pasar oligopoli, nah contohnya itu ada banyak gambar air mineral. Apa sih maksudnya? Oke, jadi pasar oligopoli ini adalah pasar yang terdiri dari beberapa produsen di dalamnya, tetapi menawarkan produk yang sejenis, contohnya air mineral ini. Meskipun yang ditawarkan sama-sama air mineral, tapi produsennya itu berbeda-beda. Bisa dari Aqua, dari Pit, dari Lemineral. Itu kan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu ada pasar monopolitis. Nah, apa sih maksud dari pasar monopolitis? Nah, jika Anda pernah ikut orang tuanya ke showroom, misalnya showroom mobil, nah di sana kan Anda pasti banyak melihat mobil-mobil kan, ada dari Toyota, Daihatsu, ada juga dari Kijang misalnya. Nah, dia arti dari mobil ini ada dia memiliki beberapa produsen yang berbeda. Meski dia memiliki beberapa produsen yang berbeda, tetapi menawarkan produk yang serupa dengan kualitas yang berbeda, sehingga menjadi tolak ukur dalam pembeliannya. Enggak. Terus ada jenis pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang dimana penjual dan pembelinya itu memiliki informasi yang sama mengenai keadaan pasar. Selain itu, barang yang diperjualbelikan itu sejenis atau homogen, sama seperti itu. Harga barang atau jasanya itu ditentukan oleh kekuatan pasar, serta penjual maupun pembeli juga bebas keluar masuk pasar. Contohnya itu seperti ketika kita ingin membeli baju lebaran di pasar Tanah Abang, seperti di blok pembelian baju lebaran. Nah, pasti harganya itu hampir sama seperti itu. Nah, ini ada jenis aktivitas ekonomi, di mana aktivitas ekonomi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada aktivitas ekonomi produksi, yang kedua ada aktivitas ekonomi distribusi, dan yang ketiga ada aktivitas ekonomi konsumsi. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Jadi aktivitas ekonomi produksi ini adalah ketika kita ingin menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga nantinya akan berlanjut pada ekonomi distribusi, di mana dari kita produsen sehingga kita menyalurkan produk yang kita buat
buat tadi kepada konsumen sehingga dapat dikonsumsi oleh konsumen kita. Nah, cukup materi yang Ibu jelaskan, Ibu akan membagi Anda semuanya ke dalam beberapa kelompok untuk membahas materi yang sama terkait yang Ibu jelaskan tadi, akan tetapi dalam referensi yang berbeda. Nanti Anda boleh mengulik lebih dalam lagi, mencari referensi lebih lagi terkait materi yang Ibu jelaskan. Ibu akan membagi Anda dalam 4 kelompok, di mana kelompok pertama akan membahas terkait konsep pasar, yaitu seperti pengertian pasar. Kelompok kedua akan membahas fungsi-fungsi pasar, dan kelompok ketiga akan membahas terkait jenis-jenis pasar, dan kelompok yang terakhir akan membahas terkait pasar, apa kaitan antara pasar dan aktivitas ekonomi. Nah, setelah itu Anda bisa membuatnya semenarik mungkin menggunakan bisa bantuan Canva, sehingga nantinya Anda dapat mempresentasikannya lebih menarik di depan kelasnya Anda. Oke, baik, silakan Anda. Nah, Ibu rasa sudah cukup. Ibu juga sudah melihat bahwa Anda sudah paham terkait materi apa yang Ibu jelaskan hari ini. Nah, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu adalah pasar merupakan pusat interaksi ekonomi yang menghubungkan produsen dan konsumen, di mana pasar juga berperan sebagai pembentuk harga, distribusi barang, dan promosi produk. Selain itu, pasar juga berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi yang mendasari kehidupan sehari-hari kita, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, baik Ananda, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menginformasikan bahwa ada aktivitas di rumah untuk Ananda, di mana Ananda akan melakukan studi kasus atau analisis terkait pertanyaan yang ada di sini. Nanti akan Ibu kirimkan di WA group Ananda. Silakan dibuat di buku latihan Ananda dan dipresentasikan di depan. Baik, Ibu cukupkan, mengingat juga waktu kita sudah sebentar lagi akan habis. Ibu cukupkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan Anda. Silakan bersiap-siap dan boleh pulang.